silakan pimpin doanya. Ya, tahu pimpin doanya. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini sesuai yang kita harapkan. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, baik. Untuk itu kita mulai lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Ada yang mau memimpin? Ya, kamu nak, silakan maju ke depan. Pimpin lagu Indonesia Raya, ya. Kita Indonesia Raya, Indonesia, 1, 2, 3, ya. Indonesia Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saya harapkan kalian tahu apa itu zina dan apa itu pergaulan bebas. Minggu yang lalu sudah kita bahas tentang pergaulan bebas dan zina. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu zina? Silakan, angkat tangan yang ingin menjelaskan apa itu zina. Atau ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Ya, kamu nak, apa itu zina nak? Ya, sampaikan saja pendapat. Apa itu zina? Zina itu punya hubungan sama lawan jenis, belum ada ikatan. Iya, belum ada ikatan. Pergaulan laki-laki dan perempuan layaknya suami istri, tapi dia belum dihalal. Oke, ada yang lain? Apa itu zina? Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang zina. Saya ingin flashback lagi, merefleksi lagi apa pengalaman kalian tentang zina minggu yang lalu. Ada yang tahu? Ya, kamu nak, apa itu zina nak?
sampaikan saja pendapat Bapak. Cina apa Cina? Hah? Ada yang lain? Ya, silakan nak. Zina adalah perbuatan maksiat yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu pun manfaat di dalamnya. Oke, bagus. Bagus sekali ya. Oke, ada yang lain? Pergaulan bebas, ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Contohnya saja satu. Pergaulan bebas, contoh pergaulan bebas. Ada yang tahu? Satu saja. Pergaulan bebas. Ada yang bisa? Ya, silakan nak. Ya, kamu. Iya, salah satu contohnya adalah pacar. Di pergaulan bebas itu salah satunya adalah pacar. Pergaulan bebas ini nanti bisa menjadi penyebab kita jatuh kepada zina. Bingung cari apanya? Tanya. Ya, sudah dimulai. Ya, kalau tidak sebentar aja kita belajar kita lagi. Ya, nanti nilainya saya jamin bagus semua. Baik, kita tadi sudah Bapak jelaskan apa dampak dari pergaulan bebas, termasuk diantaranya adalah akan menjauhkan kita dari rahmatnya Allah dan juga bisa membuat kita jatuh kepada perbuatan zina. Ya. Untuk itu kita pada kesempatan pagi ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya zina itu ya. Zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Kenapa dikatakan keji? Karena memang perbuatan itu hampir sama dengan pembunuhan. Loh, kenapa bisa sama dengan pembunuhan? Seperti minggu lalu yang sudah Bapak jelaskan bahwa hukuman bagi orang yang berzina sama seperti orang yang melakukan pembunuhan. Kenapa bisa sama? Ada yang bisa menjawab? Kenapa bisa sama? Kenapa orang yang melakukan zina yang sudah menikah ujung-ujungnya meninggal, dirajam sampai mati? Kenapa orang yang membunuh juga dihukum sampai mati dengan cara dikisos? Tahu kisos? Tahu kisos nah? Apa itu kisos? Ada yang bisa jawab? Kisos itu apa? Kisos itu hukuman yang dilakukan dengan setimpal. Coba kita lihat ke depan ya. Ada namanya zina, ada namanya pembunuhan, ya kan? Ini dua perbuatan termasuk kategori dosa besar. Ya, zina dan pembunuhan hukumannya hampir sama. Apa persamaannya Pak? Persamaannya adalah ujung-ujungnya orang yang melakukan perbuatan ini pasti dihukum mati. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau zina dia dirajam sampai mati. Bagaimana caranya Pak? Dirajam sampai mati. Ada orang yang telah terbukti melakukan zina. Ini contohnya orang, ya kan? Anggap saja ini orang, ya kan? Lalu dia dikubur. Setengah badannya ditenggelamkan di dalam tanah. Sebagian lagi di atas permukaan tanah. Setelah itu baru dilempar dengan batu oleh orang-orang yang telah memilih. Lemparlah kepalanya sampai pecah, bahkan dia sampai harus mati. Matinya cukup menggenaskan dalam artian karena dia sudah berbuat zina. Tapi kalau pembunuhan dia hanya dikisos. Apa itu kisos? Kisos itu adalah hukuman yang terdapat dalam Islam, dianya setimpal. Al-husnu bil husni, as-sinni bis sinni. Telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Andaikan gigimu patah, maka orang yang mematahkan gigimu juga harus dipatahkan. Andaikan tanganmu dipotong, maka kau juga harus memotong tangan orang yang memotong tangan. Kalau kisos, ya, kalau kisos ini dianya ada nama
kalau misalkan keluarga kita dibunuh, kita langsung yang membunuhnya, tidak dibolehkan dalam Islam. Ada petugasnya. Contohnya kalau kita misalkan ada orang yang mencuri, kita laporkan polisi, kan ada yang menangkapnya kan? Siapa yang menangkap? Polisi. Enggak kita langsung bawa ke kantor polisi, tidak. Tapi ada polisi yang menangkap. Begitu juga dengan kisos. Jadi kisos itu ada orang khusus yang ditugaskan oleh negara untuk memancung kepala. Itu namanya kisos. Beda dengan dirajam. Kalau dirajam ini nanti sekeliling orang, siapa saja boleh. Kalau bisa orangnya orang yang amanah, yang baik, yang soleh, yang memang betul-betul tahu agama. Misalkan kita ada 36 orang, ada 1 orang pelaku, maka kita akan mengelilinginya. Andaikan ini orangnya, inilah kita keliling. Nah ini orang semua kan, ya kan? Ini orang semua nih, baru lemparlah batu tuh. Ya terserah kita mau apa yang kita lempar, mau kepalanya, yang penting kena. Sampai semua pecah, sampai otaknya keluar, sampai matanya hancur, sampai lehernya, kan badan kena juga kan, pasti berdarah itu. Kenapa berdarah? Karena pakai batu. Batunya batu apa Pak? Ya bebas. Batu-batu yang kita anggap itu bisa membuat orang meninggal. Sampai hancur, sampai meninggal, sampai mati, sampai dipastikan dia mati. Setelah mati, selesailah. Namanya buku. Sudah mati, maka tidak ada lagi. Ya, hati-hati dengan zina dan hubungan Anda. Zina itu ada zina muhsan, ya kan? Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Ini zina muhsan adalah zina yang sudah pernah menikah. Ghairu muhsan adalah zina yang belum pernah menikah. Belum pernah menikah ya. Belum pernah menikah. Jadi kalau muhsan yang sudah menikah, yang selingkuh itu, om dengan anak gadis, atau dengan macam-macam, ya kan? Nah ini hukumannya mati, dirajam, bukan ditembak, tapi dirajam, dilempar lagi batu. Kalau yang belum menikah itu dirajam, digerak 100. Bisa dipahami anak-anak bapak sekalian? Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan soal zina? Pak, Ya, silakan. yang diracuni oleh korban itu Pak, itu orang-orang yang mengelilinginya bebas atau memang ditentukan dan dikhususkan untuk menjadi? Iya, bebas. Itu nanti ada hakim, ada kodi namanya. Ada kodi nanti yang menunjuk orang-orang yang ikut dalam melempar. Tak juga ada semua orang, ya kan? Kalau semua orang nanti semua datang kepingin lempar semua, ya kan? Bisa juga. Ada ketentuan-ketentuannya. Itu nanti ditetapkan oleh kodi. Kodi itu kalau kita itu hakim, ya kan? Tapi pada intinya semua boleh, asalkan mungkin dia termasuk orang di kampung itu. Misalkan kejadiannya di kampung A, ya kan? Orangnya memang yang pelakunya adalah di kampung A, ya kan? Maka orang kampung itu boleh melempar. Tapi kalau misalnya melempar itu jangan juga dia ke zina juga. Betul-betul orang yang bagus akhlaknya, bagus pendidikannya, ya. Nah ini dia. Oke, bagus. Ada bapak, ada lagi yang mau bertanya tentang zina? Silakan. Ada nak yang mau bertanya? Banyak persoalan zina yang masih bisa kita bahas. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Masalah zina, ya? Sudah paham semua? Sudah paham. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagi ke dalam 3 kelompok, ya, atau 4 kelompok. Nanti ketika nanti sudah saya bagi, nantinya itu ada surah. Coba lihat bukunya. Surah An-Nur ayat 2. Mana bukunya? Ada bukunya. Surah ayat. Coba lihat halaman 147 ya.
Ya, surah An-Nur ayat 2. Ya, siapa yang bagus bacaan enak, bacaan ayat Al-Qurannya? Ya, coba kita baca dulu ayat itu. Ada yang bisa baca bagus? Coba, apa dalamnya? Iya, nah, coba halaman 160 nah. Halaman 160 dibaca nah ya. Ya, semua kawan-kawannya dengarkan. Bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum billahi wal yawmil akhir wa yashhadu 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sudah tak? Ya, bagus. Sudah. Ya, coba dulu siapa yang mau membaca artinya? Baca artinya surah An-Nur ayat 2. Siapa yang mana? Ya, silakan. Artinya, berzina perempuan dan berzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur Surah ke-24 ayat ke-2. Jadi yang saya sampaikan tadi, yang katanya dilerat, yang katanya dirajam, itu ada dalam surah An-Nur ayat 2. Ayat 2 tadi ini disebutkan bahwa ada 100 kali dicambuk untuk bagi orang-orang yang melakukan perzinahan yang belum menikah. Inilah ayatnya ya. Oke. Ini nanti kita akan melakukan diskusi ya. Akan saya bagi kelompok sebagaimana yang saya bilang tadi. Apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama itu yang pertama di tengah. Coba cari tahu, ya, coba cari tahu hikmah dari belajar tentang pergaulan bebas dan zina. Ya, hikmah pergaulan bebas dan zina. Sudah nak? Yang kedua, setelah kalian diskusikan hikmahnya, itu kenapa itu kan? Setelah didiskusikan, buat di bawahnya quote, tahu quote? Kata-kata. Nah, kata-kata yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Ya? Diskusikan atau dibuat di sini ya. Oke. Itu kelompok 1, kelompok 2, mana kelompok 2? Catat. Mana tadi kertasnya? Catat. Mana bedanya? Catat ya. Yang kedua, catat. Apa hukuman bagi LGBT? Apa hukuman bagi LGBT? Itu LGBT kan? Cari tahu hukumannya. Kemudian yang kedua, buat juga quote tentang pembinaan pergaulan gay. Oke, yang ketiga, catat. Di Aceh ada hukuman Islam. Di Aceh ada hukuman Islam. Ya kan? Apakah hukuman di Aceh itu sudah sesuai dengan syariat agama Islam? Anak-anak pernah dengar kan kalau di Aceh asalkan ketangkap dicambuk, judi dicambuk,
pacaran dicambuk, pakai celana ketat dicambuk, boncengan dengan perempuan dicambuk. Karena di sana ada otoritas syariah namanya, yang mengatur dan menjaga semua orang-orang Aceh. Apakah semua hukuman itu sudah tepat atau tidak? Nah, itu dibahas dia kelompok di tidak. Dan yang terakhir, buat juga kuat tentang pergaulan bebas dan zina. Boleh? Apa saja itu nanti ya yang kalian membuat. Oke. Setelah saya bagi, silakan diskusi. Boleh menggunakan alat komunikasi dan lakukan diskusinya sekarang. Diskusinya adalah saya lihat dulu bagaimana progres pelaksanaannya ya. Nanti satu kertas nanti isi quote ya, satu kertas nanti isi quote ya, sambil lihat yang mana nak? Oh ya, di depan semua. Nah, ini sudah sampai mana ini? Quote-nya ada? Apa itu? Coba saya lihat quote-nya. Oke, bagus. Ya, stop. Lanjut. Diskusi ya. Nah, ditulis ayatnya, ditulis artinya, nanti buat quote. Ya. Jangan lupa nanti quote-nya di akhir salah satu kertas ya. Oke, nanti dipresentasikan ya. Inilah hasil dari diskusi kami membuat proyek tentang quote pergaulan bebas dan zina. Quote-nya adalah pergaulan yang baik akan saling mendukung perbuatan yang baik. Maksud dari quote ini adalah individu-individu yang saling bekerja sama dalam membentuk suatu lingkungan yang positif, seperti saling membantu dan menolong satu sama lain, dan juga mendorong satu sama lain untuk membuat kebaikan. Anak-anak bapak sekalian, hari ini kita telah belajar tentang pergaulan bebas dan zina. Oleh karena itu, saya ingin merefleksi kalian semua. Apakah ada yang tahu apa akibat dampak dari perbuatan zina? Ya, kamu nak, silakan. Apa dampaknya nak? Yang pertama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Tiga, garis keturunan atau nasab tidak tidak jelas. Empat, karena hasil perbuatan zina tidak dapat ditetapkan sebagai garis keturunan ayah biologisnya. Lima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Enam, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan dapat persoalan perwalian pada saat pernikahan. Ya, bagus sekali ya. Jadi saya harap kalian bisa mempelajari pergaulan bebas dan zina itu di rumah dan bisa menjauhi dari zina ini. Ya, jangan sampai ada yang terjerumus ke dalam zina. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan kali ini. Nanti pada saatnya nanti kalau ada tugas dari Bapak dikerjakan, minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.